Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Finantia Lestari, Samsul Ma'arif, Bella Azahra, Rizky Perdana, dan Elis Astuti. Di sini saya akan menyanyikan lagu budaya Sunda yang berjudul Tokecang. Lagu Takecang memiliki makna bahwa sebagai manusia kita dianjurkan untuk selalu bersyukur, tidak boleh serakah dan hanya mementingkan diri sendiri. Serakah identik juga dengan korupsi. Babi yang merupakan penggambaran dari koruptor itu akhirnya jatuh dan tercabik karena ulahnya sendiri. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dari ujung kulon di ujung barat Pulau Jawa hingga sekitar Brebes, mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat, Banten, sebagian DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah. Masyarakat Sunda sebagian besar beragama Islam, namun masih ada saja masyarakat Sunda yang percaya pada mitos dan tahayul. Secara antropologis, terdapat perspektif bahwa sistem kepercayaan atau religi mengalami perkembangan evolutif dari animisme, dinamisme, totemisme, hingga monoteisme. Masyarakat awam cenderung memahami bahwa dimensi religius dalam konsep agama sebagai konsepsi puncak dan perkembangan sistem kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sunda Wiwitan sebagai agama adat. Sunda Wiwitan adalah penamaan bagi keyakinan atau sistem keyakinan masyarakat keturunan Sunda. Meski penamaan itu tidak muncul oleh komunitas penganut Sunda Wiwitan, tetapi kemudian istilah itu diletakkan pada beberapa komunitas dan individu Sunda yang secara kukuh mempertahankan budaya spiritual dan tuntunan ajaran leluhur Sunda. Saya akan melanjutkan materi dari Samsul Ma'arif. Nah, jadi sistem kekerabatan pada suku Sunda itu dipengaruhi oleh adat yang ada secara turun-temurun dan juga dipengaruhi oleh agama Islam yang telah lama dipeluk oleh masyarakat Sunda. Jadi itu tuh sulit banget memisahkan adat sama agama karena itu tuh sudah terjalin dengan erat dalam adat kebiasaan masyarakat Sunda. Misalnya nih ya, upacara nyawer sama buka pintu itu merupakan acara yang paling menarik. Dalam masyarakat Sunda itu terdapat sistem kekerabatan ambilineal, yaitu itu tuh penetapan kekerabatan sebagian melalui garis ibu dan sebagian dari garis bapak. Jadi upacara sawer atau nyawer ini perlengkapan yang diperlukan itu bokor yang isinya itu tuh beras kuning, uang receh atau logam, bunga, 2 buah tek-tek atau lipatan sirih yang berisi ramuan untuk menyirih, serta permen, teman-teman. Jadi pada pelaksanaannya ini itu tuh kedua mempelai duduk di halaman rumah di bawah cucuran atap atau penyaweran. Kemudian upacara itu dipimpin oleh si juru sawer. Juru sawer ini menaburkan isi bokor kepada kedua pengantin dan para undangan sebagai selingan dari syair yang dinyanyikan olehnya sendiri. Jadi ini nih maknanya itu tersurat dalam syair yang ditembangkan juru sawer.
intinya itu tuh memberikan nasihat kepada kedua mempelai agar mereka saling mengasihani dan mendoakan agar kedua mempelai mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam membina rumah tangganya, hidup rukun sampai akhir hayat. Baiklah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky. Untuk Rizky dipersilahkan. Filosofi rumah bagi masyarakat Sunda seperti misal 1. Rumah adat Sunda berbentuk rumah panggung dengan filosofi manusia tidaklah hidup di alam langit atau alam khayalan dunia atas dan tidak juga hidup di dunia bawah. Maka dari itu, manusia harus hidup di pertengahannya dan tinggal di tengah-tengah, dan konsep tersebut dituangkan dalam bentuk rumah panggung sebagai realisasi dari konsep pemikiran tersebut secara nyata. 2. Rumah dalam bahasa Sunda adalah bumi, itu kata halus, dan bumi adalah dunia. Ini mencerminkan bahwa rumah bukan hanya tempat untuk tinggal dan tapi lebih dari itu. Pakaian adat Sunda kurang lebih dibedakan atas 6 macam. 1. Pakaian bangsawan atau menak. 2. Pakaian kaum menengah. 3. Pakaian rakyat biasa. 4. Pakaian mojang dan jajaki atau laki dan perempuan. 5. Pakaian pengantin Sukapura. Dan yang terakhir, pakaian pengantin Cirebon. Masakan Sunda adalah masakan dari masyarakat Sunda di Jawa Barat, Indonesia. Ini adalah salah satu dari makanan yang paling populer di Indonesia. Makanan Sunda memiliki ciri kesegaran bahannya. Lalap terkenal dimakan dengan sambal dan juga karedok, menunjukkan kegemaran orang Sunda terhadap sayuran mentah segar. Berbeda dengan masakan Minangkabau yang kaya rasa dan pedas, dengan kandungan bumbu kari dan santan yang kental, masakan Sunda menampilkan cita rasa yang ringan, sederhana, dan jelas. Berkisar antar gurih, asin, segar, asam, manis, ringan, dan pedas. Sambal terasi adalah bumbu penyerta yang paling lazim dalam hidangan Sunda, dimakan dengan lalap atau tahu dan tempe goreng. Sayur asam dengan kuah berbumbu asam Jawa mungkin adalah sayur yang paling populer dalam hidangan Sunda. Jenis sayuran populer lain adalah soto Bandung, sejenis soto dengan irisan daging sapi dan salah satu bukti kreativitas yang dibangun oleh masyarakat Jawa Barat adalah terciptanya tarian-tarian tradisional asal Jawa Barat. Berikut beberapa tarian tradisional Jawa Barat. Yang pertama ada tari Jaipong, tari ketuk tilu, tari digenjring bonyok, tari sipitri sintren, tari topeng cisalak, tari kuda renggong, tari paku jajar, tari ratu grayeni, tari ronggeng, tari topeng tumenggung priangan. Mata pencaharian pokok orang Sunda pada umumnya bertani. Diperkirakan ada 85% penduduk Jawa Barat hidup dari hasil pertanian. Daerah persawahan di Jawa Barat terbentang di sepanjang daerah pantai utara dari timur laut serta di pedalaman yang merupakan daerah pegunungan. Selain bertani juga orang Sunda menguasai usaha bercocok tanam di ladang. Untuk mengisi waktu panen, penduduk di daerah melakukan usaha membuat kerajinan tangan seperti membuat anyaman, bordir pakaian, dan sebagainya. Sebagian penduduk ada yang bermata pencarian sebagai buruh pabrik, nelayan, pengrajin, guru, pegawai negeri, dan pengusaha. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.